pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu yang dulu pernah berapa jam ya dulu kita ngobrol ya? Lama lah ya. Assalamualaikum Krisan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pemain biola nasional ya. Nasional ya benar ya. Alhamdulillah Krisan ini yang dulu pernah datang ke sini. Terus kita diskusi tentang Bible lah ya. Iya, Bible. Alhamdulillah waktu itu diskusi setelah sekian jam bersahadat. Nah sekarang sudah jadi muslimah ya. Waduh udah berhijab pula. Alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan apa enggak? Setelah itu. Kesulitan pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Jadi itu baru-baru gitu? Iya baru-baru. Merasa kehilangan atau gimana enggak? Kehilangan enggak? Lebih tenang lagi. Oh tenang. lebih pasrah gitu loh. Maksudnya kayak kalau dulu kan kayak terlalu secara manusiawi banget. Kalau sekarang kayak ya udahlah ini jalannya Allah ya udah gitu. Lebih gitu. Gitu ya. Terus setelah syahadat waktu itu nggak langsung ngasih tahu mama? Nggak langsung. Nggak langsung. Nggak langsung. Berapa lama dari syahadat ngasih tahu mamanya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? Emang 2 bulan udah? 2 bulan anda, 2 bulan enggak langsung dulu. Tapi masih tinggal sama mama? Masih tinggal sama mama. Nah terus sholatnya? Sholatnya Ngumpet-ngumpet? ya awal-awal. Ngumpet-ngumpet? Awal-awal di ini sholatnya di rumah? Di rumah pernah. Di kamar, kunci gitu? Iya. Nah terus mama nggak ngeliat kayak mukena atau sajadah gitu nggak? Aku taruh. Diumpetin? Iya. Masih aku itu dulu. Boleh cerita dong, Krisan waktu baru-baru menjadi seorang muslim, terus belajarnya gimana? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau awal-awal tuh kan pasti waktu itu banyak yang tahu kan. Teman-teman tahu, kerjaan juga pada tahu ya kan. Jadi lebih bingung sih karena langsung gitu pada ngasih tahu ini, ngasih tahu ini. Jadi nangkepnya bingung nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Mungkin benar semua kan. Tapi kayak ini tapi sisi lain ini ada yang ini. Jadi beda-beda semua gitu kan. Apa contohnya doa iftitah? Ya, pasti kan. Ada itu juga, ada yang cara sholat gitu. Cara sholat mungkin ada sedikit perbedaan. Terus kayak lebih kedua-dua gitunya sih yang agak nasab-nasabnya gitu. Nasab apa? Kan nasab sama mazhab sih yang Syafi'i. Mazhab ya. Kalau nasab itu keturunan. Ya, mazhabnya kayak gitu-gitu kayak. Lu udah dikasih buku itu kan? Udah itu. Terus kayak bingung kan. Jadi aku juga nanya-nanya ini mazhab ini yang mana mazhabnya gitu. Kayak mendingan ikutin yang di buku itu aja. Ikutin buku itu. Iya. Nanti kalau udah lancar, udah kita misalnya mau meluaskan wawasan boleh, biar gak bingung. Nanti kalau udah yang ini kok beda-beda nanti mau jadi pertanyaan. Iya sih benar. Di kantor ada kesulitan? Enggak lagi, pada senang. Makan-makan dong? Enggak, cuma kayak beri selamat gitu. Kirain makan-makan gue gak diajakin. Teman-teman pada seneng ya untuk kantor ya. Terus jadi setelah 2 bulan baru kasih tau mama. Setelah 2 bulan baru kasih tau. Ini yang kita pengen denger tuh gimana setelah kasih tau mamanya. Kalau senang-senang mah biasa gitu lah ya. Iya. Nah, yang kita pengen denger reaksi mama gimana waktu pertama tahu. Jadi karena mikirnya tuh 2 bulan kan, jadi mikir maksudnya kosakata yang benar, yang baik, yang nggak nyakitin gimana itu tuh ya agak susah kan. Terus habis itu waktu itu tuh ngomong sama ibu tuh kayak reaksinya diem doang. Jadi aku diem aja. Kayak nggak ada respon gitu kan. Kan samperin ke kamar terus kayak Bu, aku udah mau ngasih tahu kalau aku udah pindah. Aku bilang kayak gitu. Pindah kemana gitu? Ibu diem. Mukanya gimana?
Sedih pasti. Sedih. Pasti sedih lah, maksudnya kayak anak cewek. Ya kan kakaknya udah masuk Islam. Kakaknya udah Kayaknya sekarang anak perempuannya terus habis itu pindah gitu kan. Jadi kayak udah bukanya sedih sih. Cuman pas aku ngomong aku juga bilang minta maaf, intinya minta maaf kalau nggak sesuai ekspektasinya gitu kan, sebagai seorang ibu aku bilang kayak gitu. Minta maaf kalau buat sedih, tapi aku udah belajar, aku udah nyari tahu, aku udah bertanya juga gitu. Jadi kayak udah habis itu sedih, terus nggak kontak, nggak ada, maksudnya nggak ada obrolan selama beberapa hari gitu. gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya udah deh, terus habis itu ya udah lagi kosong, lagi libur, ajaklah keluar, baru dia mau gitu. Gitu. Jadi tapi selama itu tuh nggak los banget. Ada yang ketahan gitu. Ada ya, jadi kayak nggak ada obrolan lah jadinya, karena mungkin aku juga nggak berani kan, karena dia kan nggak ada pertanyaan balik kan. Jadi udah siapin tuh kalau misalnya udah Mama nggak nanya-nanya nggak ada nanya apapun, Cuma jadi diem aja. coba kayak lihat set gitu kayak udah gitu, lebih gitu. Cuman sekarang setelah udah ajak jalan, ajak ini udah kayak biasa, udah lebih baik. Udah diajak sih. ngopi. Udah diajak ngopi pasti. Ajak ngopi, ajak makan ya aman. Alhamdulillah. Sekarang berarti mama udah nggak terlalu sedih dong. Alhamdulillah sih udah nggak begitu sedih. Belum nanya-nanya tapi. Nah dia tuh nggak ngebahas gitu kok. Oh nggak mau ngebahas. Di rumah nggak bahas. Nggak bahas. Kakakku dulu juga nggak ngebahas juga. Oh, Nggak gitu? dibahas juga. Iya jadi kayak ya udah lewat gitu aja. Iya gitu dong. Ya artinya nggak sampai yang ada yang begini. Belum lama lah perempuan juga dari Kudus kalau salah. Ketika ibunya tahu bahwa si anak ini mau masuk Islam, si ibu ini seolah-olah kayak ya udahlah gue sakit aja lah, gue mati aja lah gitu. Oh, gitu. Ada yang begitu. Gitu. Ini nggak sampai gitu kan? Enggak. Kirain. Enggak nyampe untungnya. Ini Terus nggak nyampe. saudara-saudara yang lain, artinya misalnya dari keluarga ibu gitu udah pada tahu. Kalau keluarga ibu baru bude doang. Jadi mungkin ibu ceritanya ke bude kan ya, waktu itu aku ceritain. Jadi kayak abis aku ngasih tahu kayaknya besoknya atau lusanya bude ngechat aku gitu, kayak San kok kamu gini gitu kan, kayak kok kamu durhaka sama ibumu. Kayak kasarannya gitu loh, kok buat ibu sedih lagi padahal ibu kan ini ke kamu, bilang kayak gitu. Terus kayak tapi ya maksudnya kayak lah aku kan nyari tahu sendiri, durhaka kan maksudnya kita kan berbakti sama orang tuh wajib gitu kan, apalagi di Islam gitu kan. Jadi kayak yang penting aku ngelakuin yang terbaik buat ibu dulu deh gitu, ya baik sama ibu, yang penting berbakti sama ibu gitu. Yang penting ke ibunya, lagi fokus ke ibunya dulu sih kalau aku sih. Gedenya nggak marah-marah. Marah-marah. Oh marah-marah. Marah-marah di chat. Oh marah-marah. Di chat. Nggak telepon. Enggak telepon. Terus ngasih ayat nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak ngasih video. Pengen tak kasih sih. Bukan, maksudnya budenya ngirim video nggak ke? Oh, udah enggak. Awal-awalnya ngasih. Awal-awalnya ngasih, sebelum aku bilang tuh kemarinnya ngasih tuh Video apa? video kayak ini. Khotbah. Nggak khotbah, malah bisa dari pesantren pindah ke Katolik gitu-gitu. Kayak video-video kayak gitu kalau bude. Ya, pokoknya pindah-pindah gitulah intinya kalau bude. Ya pindah agama. Ya sebenarnya kan orang pindah agama kan hal yang biasa ya kalau di negara Indonesia ya. Karena negara Indonesia kan tidak melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Jadi hal-hal seperti itu kan biasa. Setiap warga negara kan dijamin haknya. Iya. Sama Undang-Undang Dasar 1945. Udah kasih tahu ke mamanya yang undang-undang itu? Belum kasih tahu. Cuman kayaknya nanti aku harus menyiapkan mental saat liburan. Kenapa tuh? Kalau misalnya ada pertanyaan dari keluarga besar kan, maksudnya kan pasti ke Jogja gitu kan. Jadi kayak oh ya nanti ya silakan dilihat aja gitu. Terus ada pengalaman apa lagi? Lagi ya. Belajar sholatnya gimana belajar sholatnya? Nah, Waktu seminggu pertama gitu. seminggu pertama susah. Oh, susah. Jujur ya. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya lebih awal-awal ya karena masih bingung, jadi kayak aku salah step sih kayaknya aku kalau aku hitungannya, kayak aku malah baca kayak harus, aku mikirnya tuh kayak harus hafalin dulu baru bisa sholat gitu, aku mikirnya gitu. Jadi kayak aku
ternyata nggak harus Sambil kalau baca sambil aja. baca bisa, Sambil baca sambil dengerin bisa. Jadi aku menemukan caranya, jadi aku sambil nonton YouTube. Oh, oke. Kan ada Iya. tutorial ya di YouTube Iya, kan, sama bacaannya sama artinya. Jadi aku kayak oh ya nanti kalau sholat ini aku searching sholat ini gitu. Jadi aku oh ya bisa. Cuman kalau untuk awal-awal susah itu lebih ke ini sih, kayak misalnya kayak celetukan kita sehari-hari kalau aku kayak misalnya apa ya, misalnya lagi itu kan biasanya nyebut nama ya Tuhan ini gitu kan, ya Tuhan Yesus gitu. Karena kan kayak ya ampun gue udah Islam nih, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi meninggalkan yang sehari-harinya kalau aku yang lebih agak sulit sih gitu. Puji Tuhan. Puji gitu. Tuhan ya. Haleluya. Jadi terus misalnya kayak doa makan, doa tidur gitu-gitu kan harus beda lagi kan. Iya. Nah itunya diapalin, doa jalan kayak gitu. Ya, ya, ya. Kalau misalnya kita susah menghafal doa-doa untuk misalnya bangun tidur atau misalnya untuk masuk kamar mandi atau doa makan, misalnya masih susah menghafalkan, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang paling singkatnya cukup Bismillah aja boleh. Oh Bismillah. Gak apa-apa, itu ada kok, boleh kok. Yang penting setiap kegiatan kita, setiap amalan kita, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah, insya Allah itu jadi amalan soleh. Oh. Itu ada pahalanya. Jadi nggak harus yang doa, misalnya belum bisa hafal bisa pakai itu dulu. Kalau belum hafal dengan doanya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau susah juga, ya paling singkat boleh dengan Bismillah. Gitu nggak apa-apa. Oke. Ya, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, mau kerja, Nah itu. mau ngajarin orang, mau ngeles atau apa, semua diawali dengan Bismillah. Mau jalan, Iya mau jalan. mau naik motor atau naik mobil, cukup dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kita nggak baca. Baca, Kita coba-coba terus hafalin. Tetap coba hafalin dulu gitu. Al-Fatihah udah lancar dong. Paham ya. Alhamdulillah. Terus doa-doa pendek, surat-surat pendek udah hafal. Pendek lumayan sih. Sudah berapa? 20? Banyak kan ya? Belum. Dikurangin 0 ya. Baru 2. Yang buat sholat. Jangan 2 lah, tambah lah. Temenan. Paling cepat kalau mau cepat hafal, denger. Iya denger. Sambil denger. Paling cepat. Iya sih. Beneran. Coba. Misalnya lagi di jalan, dengerin. Surat-surat Ulangin. pendek. Iya. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah irama yang masuk ke dalam ingatan kita. Itu cepat kalau kita dengar. Tapi paling cepat dengan mendengar. Paling cepet iya Ya. mendengar. Nanti juga ini kan sedang Al-Fatihah sudah, bacaan sholat sudah, surat pendek sudah, Beberapa. sudah 2 ya. Atau baru 2 lah ya. Baru 2 deh. Selain itu ada pengalaman apa gitu selama menjadi muslim? Pengalaman, kok malah lagi bingung. Hah? Kok bingung? Apa yang bikin bingung? Kayak lebih kayak banyak yang ngasih, maksudnya kayak kajian gitu loh. Maksudnya kayak kajian tuh kalau untuk awal-awal gitu maksudnya kita ikut dulu kah atau gimana gitu loh. Terus lebih pengen nanya kayak gitu sih, kayak kajian tuh penting gak gitu. Terus habis itu kayak terus kan habis itu banyak tuh kajian dari ustaz siapa kayak yang Oke. soalnya waktu itu aku sempat nonton YouTube yang tentang kajian gitu, tapi kayak bahasanya terlalu tinggi. Oh. Jadi terus aku malah bingung Oh, gitu. oke. Terus kayak jadi malah ini harusnya gimana, awalnya stepnya gimana gitu. Lebih gitu sih. Kalau saran saya nonton atau dengerin kajian ustadz-ustadz yang boleh dikatakan yang paling populer gitu, Aku boleh dulu. yang paling banyak ditonton orang. Nonton. Oh. Ya contoh misalnya kayak Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad, Oh ya. ya ikutin itu dulu aja. Tonton sebanyak-banyaknya video-video ustadz-ustadz tersebut lah. Saya menyarankan 2 itu dulu ya, dengerin itu aja dulu Aku dua-duanya. waktu itu nonton Hadi Dayat nggak nyampe. Ustadz Adi Dayat nggak nyampe gimana? Kayak bingung gitu loh. Kan sebenarnya bagus ya kan, dia detail banget kan, cuman kayak ini maksudnya kemana itu jadi belum masih ada yang kosong gitu loh. Kalau aku kayak Ada masih celah-celah yang kita nggak tahu gitu. gitu. Gak apa-apa. Telan aja dulu sambil baca-baca. Misalnya ada pertanyaan, googling aja.
Biasanya kalau di googling itu rata-rata sudah ada jawabannya gitu nanti. Di situs-situs kan biasanya situs-situs Islam, biasanya itu banyak sekali dibahas. Dan rata-rata yang nongol duluan itu biasanya yang sama dengan yang dibawakan dalam kajian biasanya. Kecuali kalau ada masalah yang spesifik banget itu. Nah, itu baru mungkin pendapatnya beda-beda. Tapi gini, lebih baik yang namanya orang belajar itu ada gurunya. Iya. Kalau kita belajar sendiri, nanti takutnya malah jadi bingung karena banyak pendapat gitu. Iya, paham. Ada cerita lain mungkin? Cerita lain. Atau yang mungkin mau di sharing buat teman-teman apa? Apa ya? Apa Le? Selama jadi muslim gitu. Jangan takut molot. Iya, jangan takut molot. Kita tetap harus menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Benar. Ya, kan kita hanya melihat dokumen-dokumen. Kalau menurut kita yang begini bisa kita tidak bisa menerima, yaitu hak kita. Orang lain yang masih menerima itu juga hak mereka. Iya sih. Jadi kita tetap harus menghargai mereka. Apalagi orang tua masih beda keyakinan, nggak boleh sampai kurang ajar sama mamanya. Jangan. Justru kita harus bisa memamerkan akhlak Islam kepada orang tua kita yang masih beda. Bener dong? Bener dong pasti. Artinya deketin mamanya dengan cara yang paling baik. Kalau mamanya sampai marah atau gimana kan juga boleh membantah dengan cara yang paling lembut. Bener. Sama, aku mau nanya deh, boleh gak? Emang pernah dengar kan aku kayak ketika anaknya Islam, Ya. terus mendoakan tapi ibunya masih berbeda agama, itu doanya nyampe nggak sih? Ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kalau masih hidup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istilahnya supaya ibu kita dapat hidayah, boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, sudah meninggal, kita nggak boleh doain. Kenapa? Ya karena udah beda server. Misalnya aku doa ke bapakku nih, misalnya minta pengampunan, itu nggak bisa berarti. Sejauh-jauhnya kita hanya boleh mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat. Oh, rahmat. Ya itu aja, paling mentok cuma itu. Tapi kita tidak boleh mendoakan apa istilahnya diselamatkan atau gimana, itu nggak boleh. Ya. Salah. Kita hanya boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada orang tua kita. Itu aja. Itu kan haknya Allah. Sih. Hak prerogatif dia gitu. Tapi kita udah kasih tahu kalau orang tua kita sudah meninggal dengan dalam keadaan beda keyakinan, kita tidak boleh mendoakan untuk orang tua kita. Sampai begitu. Sedih nggak? Sedih. Saya juga sedih. Mama saya juga meninggal masih dalam keadaan kafir. Sedih. Tapi saya udah tanya kemana-mana, udah baca kemana-mana. Ya memang nggak boleh dari mana. Berarti kalau kayak gitu kita mau mendoakan orang tua kita yang udah meninggal, berarti cuman minta apa? Ya hanya minta rahmat dari Allah aja. Udah itu. Udah sejauh itu. Kalau saya ya, kalau ada pendapat lain nggak apa-apa. Okay. Kalau bilang sama sekali nggak boleh, kita cuma minta Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita. Iya sih. Tinggal sekarang bagaimana mama yang masih hidup ini harus bisa melihat akhlak Islam dari anaknya gitu. Tidak boleh maksa mamanya juga untuk masuk Islam. Boleh. Jangan. Tapi harus berbuat yang paling baik buat orang tuanya. Tapi sekarang ngekos ya, nggak serumah sama. Lagi ngekos. Tapi sering pulang. Cuman maksudku masih ada rasa nggak enak sih sebenarnya kalau aku sholat di rumah sebenarnya. Jadi kayak kalau di dalam kamar kan sebenarnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Cuman kayak kalau jadi kan karena baru-baru ini ngomong, jadi kayak sebelum ngomong kayaknya ngekos dulu. Masih takut gitu. Masih kaku gitu kan. Terus kayak kalau misalnya mau denger YouTube tentang cerita itu teleponnya kegedean, kedengeran. Pakai earphone dong, kan ada earphone. Ada sih. Gimana ininya lah, caranya bagaimana supaya mama tuh bisa menerima dengan baik gitu. Iya, itu dulu sih. Yang penting membuat bagaimana mama masih merasa punya anak lisan gitu.
Tapi kemarin minggu aku ajak kayak misalnya jalan-jalan ngopi nge-mall gitu kan. Buset, terus aku Ada perubahan kalau muka? pas akhir-akhir ada untungnya. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah saya menemani jalan Berapa jam? dari jam 5 sampai jam 11 baru pulang. Wih, itu mah shopping itu mah masih sudah. Cuma kalau aku sama ibu kan emang suka bercandaan gitu kan. Terus aku bilang, anak cewek pulang jam segini lagi. Jadi aku bercanda biar makin cair gitu Oh, berarti kan. sebenarnya Krisan sama mamanya tuh sebenarnya kalau suka bercanda gitu tuh sebenarnya boleh dikatakan dekat ya berarti ya. Deket sebenarnya deket. Jadi bercandaan gitu. Bercandaan anak gaul. Iya. Oh. Bercandaan anak muda. Jadi aku kayak maksudnya nge-treatnya sih gitu sih biar Tapi makin jangan deket. sampai pakai kata gua lu ya. Ya enggak. Jangan sampai. Enggak aman. Coba bercanda-bercandaan kayak gitu. Harus ada batasannya lah. Orang tua tetap orang yang harus kita Hormati pasti gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi pas sudah sering bercanda kayak gitu, makin lama makin cair. Udah lumayan lah sekarang. Waktu ngomong ngawarin mamanya, "Mah, mau beli apa, Mah?" gitu. Aku tawarin makan aja. Hah? Tapi ngomong. Terus mau tawarin apa? "Mah, mau HP ngomong ya?" Nanti ya. Iya.